Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana relasi kita dengan Yesus saat ini? Apakah kita sungguh benar-benar terhubung dengan Yesus? Dalam bacaan Injil pagi ini kita mendengarkan suatu perkataan, satu sabda penting dari Tuhan Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini bukan suatu sabda atau perkataan yang merupakan suatu pengandaian atau misalnya kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, atau aku mengandaikan. Perkataan Yesus ini bukan pengandaian, bukan suatu harapan supaya kita bisa memilih atau tidak memilih. Tapi perkataan Yesus dalam bacaan Injil ini tentang bagaimana kita terus bisa terhubung dengan dirinya merupakan suatu perintah. Bukan pengandaian, bukan suatu hasrat biasa-biasa saja, tetapi ini merupakan suatu perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Tinggallah di dalam aku, terhubunglah denganku. Perintah ini sama saja seperti perintah-perintah Tuhan Yesus lainnya yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Cintailah sesamamu, ampunilah musuh-musuhmu, pikulah salibmu. Tinggallah bersama aku juga memiliki makna yang sama, memiliki pesan yang sama, memiliki nada yang sama. Ini merupakan satu perintah. Jadi, kita sebagai pengikut Kristus harus terus tinggal, terhubung, terkoneksi dengan Yesus. Mengapa? Kalau tidak, kita akan kering dan mati. Jadi sebagai pengikut Kristus, sumber kehidupan kita, sumber pengharapan kita, sumber sukacita kita, sumber dari setiap perbuatan kita, tingkah laku kita, pelayanan kita adalah Kristus itu sendiri. Entah itu dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam hidup berkeluarga, terutama dalam pelayanan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, iya, kita bisa mencapai beberapa hal, tetapi nggak akan bisa berlangsung atau bertahan lama. Justru dengan terhubung dengan Yesus, kita akan mendapatkan sukacita yang kekal, sukacita yang sejati. Dan bagaimana cara kita bisa terhubung dengan Yesus? Setiap hari hidup doa kita terus kita lakukan, hidup devosi kita, merayakan sakramen, Ekaristi, sakramen tobat, lewat tingkah laku kita, mendengarkan sabda Tuhan dan menghidupi sabda Tuhan, mengasihi, peduli, mengampuni. Ini adalah cara-cara kita untuk terus bisa terhubung dengan Tuhan Yesus. Dan sebagai ranting yang terhubung dengan Tuhan Yesus, kita diminta untuk terus berbuah. Untuk terus berbuah. Dan apabila ada hal-hal yang tidak perlu, yang bukan menjadi bagian dari hidup kita, yang bukan berasal dari Tuhan Yesus, kita harus pangkas, kita harus potong, kita harus buang. Hal-hal seperti apa? Kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita, kesombongan, iri dengki, ketidakpercayaan akan kasih dan rahmat pengampunan Allah. Bahkan pemikiran-pemikiran tertentu yang terkadang kita merasa atau berpikir bahwa dengan terhubung dengan Yesus kita bisa hidup enak-enak, kita mencari ketenangan, kita diam, kaku, pasif sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu terhubung dengan aku, kamu harus berbuah banyak. Kita diminta untuk terus mengorbankan diri, sama seperti Kristus sendiri, yang adalah buah manis
dari kayu salib. Artinya apa? Tinggal bersama Yesus tidak menjadikan kita pasif. Tinggal bersama Yesus tidak menjadikan kita untuk mencari ketenangan dan tidak berbuat apa-apa, tapi justru tinggal bersama Yesus kita ditantang untuk berbuah banyak, untuk tumbuh menjadi ranting yang segar. Tapi justru itu, untuk bisa berbuah banyak, untuk bisa tumbuh menjadi ranting yang segar, ada pengorbanan, ada penderitaan. Kita harus keluar dari diri kita. Tapi jangan takut, selama kita terus terhubung dengan Yesus, kita akan dimampukan. Kita akan bisa menghasilkan buah-buah yang banyak. Dan ini ajakan Tuhan Yesus kepada kita setiap hari. Dan apabila kita menemukan kesulitan-kesulitan terkadang dalam hidup kita, karena kelemahan kita jauh dari Tuhan Yesus, jangan berkecil hati, segera bangun. Karena Yesus adalah gembala yang baik, yang meninggalkan ke-99 domba untuk mencari satu domba yang hilang. Karena Tuhan Yesus sama seperti Bapa yang baik, yang dengan setia menunggu anak bungsunya yang hilang untuk kembali. Karena Tuhan Yesus adalah Raja yang luar biasa, yang merendahkan dirinya menjadi seorang bayi untuk menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepada kita di atas kayu salib, setiap dari kita berharga. Kalau kita jatuh, kita jauh dari Tuhan Yesus, jangan berkecil hati. Segera terhubung dengan Tuhan Yesus, terus mengandalkan Tuhan Yesus, belajar untuk terus bangkit dan berharap, dan pelan-pelan kita menata hidup kita, mengandalkan Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Pelan-pelan kita bisa tumbuh dan berbuah banyak. Terus jadikan Yesus sebagai sumber kekuatan kita, terus andalkan Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan kita. Terus terhubung dengan Tuhan Yesus setiap hari meskipun sulit.